Brothers, sisters, and motherfuckers, kali ini kita berjumpa di konten YouTube Zona Berdarah. Di konten pertama ini, Zona Berdarah akan menjelaskan dan menjabarkan secara detail tentang alur cerita dan juga ending dari film Shutter Island, yang dimana kita tahu bahwa film ini menimbulkan banyak sekali spekulasi di benak para penontonnya. Setelah dirilis, banyak sekali forum-forum diskusi yang memunculkan multitafsir tentang film ini. Karena memang seperti yang kita tahu, alurnya ini cukup mengejutkan, mencengangkan, apalagi endingnya yang ternyata menimbulkan banyak pertanyaan. Langsung saja, check this out. Film Shutter Island ini dirilis pada tahun 2010 kan, dan diperankan oleh aktor-aktor kawakan. Salah satunya adalah Leonardo DiCaprio dan juga Mark Ruffalo. Yang kita tahu, Leonardo DiCaprio adalah aktor yang sangat-sangat tidak bisa dipandang sebelah mata, karena memang dia adalah aktor yang sudah teruji secara klinis sekali aktingnya, bitch. Ada dua hal yang akan kita jelaskan di film ini, yaitu alur ceritanya yang dimana menimbulkan banyak spekulasi bahwa siapakah yang benar di film ini, Teddy sang marshal atau pihak rumah sakit. Di situ nanti akan Zona Berdarah jelaskan, dan juga kita akan jabarkan endingnya. Teddy ini atau Andrew Ladis ini masih gila atau sudah normal. Langsung saja kita ke bahasan yang pertama, yaitu alur cerita film Shutter Island. Buat Zona Berdarah, di film Shutter Island ini yang benar adalah pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa Teddy atau Andrew Ladis ini adalah orang yang tidak waras yang memang sudah menjadi pasien selama kurang lebih dari 2 tahun di rumah sakit jiwa tersebut. Banyak sekali clue dan bukti-bukti yang ditunjukkan dari awal film yang menunjukkan bahwa memang Teddy ini adalah seorang yang gila dan tidak waras. Apa saja clue-cluenya? Kita buktikan bahwa memang Teddy itu gila dan pihak rumah sakit tidak bersalah. Check this out. Yang pertama, brother, sister, and motherfucker, bisa kita lihat bahwa saat Teddy dan juga Chuck datang menginjakkan kaki ke pulau tersebut, seluruh penjaga rumah sakit yang bertugas di sana sangat-sangat tegang sekali melihat ke Teddy. Bahkan mereka memegang senapannya seolah-olah sedang siap siaga menatap makhluk yang sangat menakutkan. Kita lihat scan-nya. Terlihat sangat jelas di scan tersebut, semua penjaga seperti yang saya bilang tadi sangat berjaga-jaga saat Teddy datang. Bahkan Teddy sendiri ngomong, kok sepertinya semuanya terlihat sangat tegang, seolah-olah ada makhluk yang sangat membahayakan di sini. Karena memang Teddy sudah dikenal di sana karena dia adalah pasien di sana. Yang selanjutnya, motherfucker. Yang selanjutnya adalah clue di mana menunjukkan bahwa si Chuck atau partner Teddy ini bukanlah seorang marshal. Di sini ditunjukkan bahwa Chuck tidak bisa membuka atau mencopot sarung pistolnya, padahal dia katanya marshal. Kita lihat scan-nya. Di situ terlihat jelas, brother, sister, and motherfucker, bahwa seorang Chuck yang katanya marshal, yang harusnya terbiasa dengan pistol, dengan senjata, malah tidak bisa membuka sarung pistol. Bahkan Teddy pun menatap dengan aneh. Ini kok orang susah banget bang buka pistol. Di situ sudah menunjukkan sebagai clue untuk kita para penontonnya bahwa dia bukanlah marshal. Tapi di situ belum jelas karena itu baru awal-awal film, jadi kita masih terkecoh. Selanjutnya,
Skin selanjutnya adalah motherfucker. Di saat Teddy dan Chuck masuk ke rumah sakit untuk pertama kalinya menurut mereka, menurut pandangan Teddy, di situ dari pasien, perawat, semuanya melihat ke Teddy dengan tatapan seolah-olah mengenal Teddy. Kita lihat scan-nya. Terlihat jelas bahwa semuanya menatap Teddy seolah-olah mengenal dia karena memang mengenal dia, karena memang Teddy adalah pasien di sana. Kita lanjut ke bukti bahwa Teddy gila berikutnya. Di sini ada clue yang cukup penting di mana saat dijelaskan pasien ini menghilang, si Rachel Solando kalau nggak salah, dia menghilangnya seperti angin, seperti uap yang tiba-tiba saja menghilang. Karena tidak ada celah untuk kabur. Di situ sangat mencurigakan. Kenapa ada pasien yang bisa kabur dengan begitu baik, penjagaan ketat, gedung yang terisolasi? Di situ sebenarnya menjadi clue bahwa kasus ini sepertinya bukan kasus beneran, melainkan kasus bohongan. Kita lihat scan-nya. More disturbing is we don't know how she got out of her room. It was locked from the outside, and the only window's barred. It's as if she evaporated straight through the walls. Kita ke scan selanjutnya. Selanjutnya, motherfucker, adalah saat Teddy meminta berkas-berkas atau arsip dari para penjaga dan juga perawat di rumah sakit tersebut. Kita lihat scan-nya. Doctor, we're going to need access to the personnel files of all the medical staff, the nurses, the guards, the orderlies, anyone who was working there. We'll take your request under consideration. Di situ kita bisa lihat bahwa kepala rumah sakit tidak memberikan arsip dan juga data-data dari pegawai rumah sakit tersebut. Karena memang tidak ada gunanya juga. Ini kasus adalah lagi-lagi rekayasa Teddy, delusinya, imajinasinya, yang dimana juga diiyakan oleh pihak rumah sakit agar Teddy kembali normal dengan dikasih clue-clue. Seperti itu, motherfucker. Kita lanjut ke bukti berikutnya. Bukti selanjutnya adalah di saat Teddy dan para pegawai rumah sakit mengadakan sesi interogasi secara besar-besaran. Di situ dikatakan bahwa Rachel Solando sempat mengobrol dengan Dr. Sheehan oleh salah satu perawat rumah sakit. Dan perawat rumah sakit itu saat ingin membicarakan dan saat membicarakan Dr. Sheehan lalu melirik-lirik ke Chuck, yaitu Mark Ruffalo, karena memang Chuck atau Mark Ruffalo itu adalah Dr. Sheehan. Kita lihat bukti scan-nya. So you were there, was there a doctor present? Yes, Dr. Sheehan led the discussion. Di situ terlihat jelas bahwa selalu melirik, bahkan Dr. Sheehan yang diperankan oleh Mark Ruffalo yang saat itu menjadi Chuck pun melihat dengan tatapan yang seolah-olah, ini kan gue yang lagi diomongin. Itu sudah menjadi bukti, clue untuk kita di awal film sebetulnya, motherfucker. Kita lanjut ke scan berikutnya. Selanjutnya adalah di mana di saat dokter membicarakan penyakit dari Rachel Solando, pasien yang katanya hilang ini, sang kepala rumah sakit selalu menatap dan juga menekankan kepada Teddy bahwa penyakitnya ini dan ini, yang dimana kita tahu itu sebenarnya adalah penyakit Teddy. Nah, kita lihat scan-nya. Rachel Solando was on a combination of drugs meant to keep her from becoming violent, but it was only intermittently effective. The greatest obstacle to her recovery was her refusal to face what she had done. Bisa dilihat dengan jelas bahwa tatapannya selalu menyindir dari sang kepala rumah sakit kepada Teddy saat membicarakan penyakit-penyakit yang diderita oleh Rachel Solando. Kita lanjut ke scan bukti berikutnya. Scan berikutnya adalah di mana saat Teddy selalu saja membicarakan tentang kasus ini dan mengaku dia sebagai Marsha, seluruh pihak dan petinggi rumah sakit tidak pernah menanggapi ini dengan serius. Kita lihat scan-nya. I'm sorry, Doctor. I just have one quick question. Yes, I'll be with you in a moment. We spoke this morning about Rachel Solando's. This is ridiculous. What are they doing here? We're doing our goddamn job. Di situ kita lihat bahwa semuanya terlihat biasa aja,
santai saat Teddy panik membicarakan kasusnya yang seolah-olah sangat penting. Yang kalau emang ini kasus beneran, harusnya semuanya menganggap kalau ini penting. Kita lanjut ke scan berikutnya. Di sini adalah scan yang membuktikan secara jelas, secara gamblang, bahwa Teddy adalah orang gila. Yang dimana saat dia di dalam bangsal dan ketemu seorang yang bernama George Noyce. Kita lihat scan-nya. This is a game. All of this is for you. You're not investigating anything. You're a fucking rat in a maze. Di situ sangat jelas terlihat, motherfucker, bahwa George Noyce yang bisa dibilang sepertinya lebih normal daripada Teddy. Dia mengatakan bahwa Teddy masuk ke dalam permainan pihak rumah sakit, yang dimana itu bukan permainan yang jahat. Itu adalah permainan yang diusahakan oleh pihak rumah sakit agar Teddy kembali normal dengan kasus yang diisi clue. Kita masuk ke bukti yang terakhir. Bukti yang terakhir, motherfucker, adalah saat Teddy sampai ke atap mercusuar. Kita lihat scan-nya. My name is Edward Daniels. I've been hearing this fantasy for 2 years now. I know every detail. I've had the run of the place for 2 days. Tell me, where are the Nazi experiments? Di situ dijelaskan dengan sangat detail oleh para dokter, yaitu kepala rumah sakit dan juga dokter Sheehan, bahwa Teddy, kamu ini gila. Ya, kamu ini selalu saja mengacau selama 2 tahun ini. Kamu ini sebetulnya lari dari masa lalu kamu, Teddy. Bahwa kamu tidak ingin mengingat bahwa istrimu membunuh anak-anakmu dan kamu membunuh istrimu karena kesal. Itulah, motherfucker, penjelasan dari bukti-bukti bahwa Teddy itu memang gila dan pihak rumah sakit tidak salah dan tidak memiliki konspirasi apapun di rumah sakit itu. Ya, dan kasus itu hanyalah permainan yang dibikin oleh pihak rumah sakit agar Teddy kembali normal, karena dari kasus tersebut disimpan atau ditaruh clue-clue oleh pihak rumah sakit, mulai dari penyakit, nama, tragedi yang seharusnya membuat Teddy ingat lagi masa lalunya. Kita saat ini akan membahas ending dari filmnya yang menuai banyak kontroversi karena banyak sekali multitafsir yang mengatakan Teddy ini sebenarnya tidak gila, Teddy ini sebenarnya kembali normal, Teddy ini sebenarnya balik lagi ke gila. Kita lihat menurut sudut pandang zona fucking berdarah. Check this out. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? Brother, sister, and motherfucker, menurut zona berdarah, di ending film, Teddy kembali lagi menjadi normal. Kenapa zona berdarah bisa mengatakan seperti itu? Walaupun Teddy sempat mengatakan lagi bahwa Dr. Sheehan adalah Chad, dia kembali memanggil Dr. Sheehan menjadi Chad. Dia kembali mengatakan bahwa kita harus keluar dari tempat ini. Bagi zona berdarah, itu hanyalah cara Teddy untuk lari dari masa lalunya. Padahal dia udah normal. Dari mana kita tahu bahwa dia sudah normal? Dia di terakhir mengatakan bahwa lebih baik mana hidup panjang sebagai penjahat atau monster atau mati sebagai orang baik. Di sini menunjukkan bahwa dia siap untuk dicangkok otaknya walaupun dia sudah normal, karena dia berpikir mumpung gua lagi normal, seandainya gua mati pun gue bakal mati sebagai orang baik karena gue udah normal. Daripada gue terus-terusan begini, nanti terulang lagi gue jadi gila, gue jadi merusak fasilitas rumah sakit, gue jadi ngehajar-hajarin pasien dan penjaga. Lebih baik gue dicangkok otak karena mumpung gue menjadi normal. Itu dibuktikan dengan dia berkata seperti itu. Lebih baik mana hidup panjang sebagai monster atau mati sebagai orang baik? Karena di situ dia posisinya udah normal dan dia sudah siap mati. Dia sudah siap dicangkok otak karena dia mumpung sudah normal. Seperti itu penjelasan dari zona berdarah, motherfucker, tentang film Shutter Island. Mulai dari alurnya yang memunculkan
dua persepsi, dan juga dari endingnya yang kontroversial. Kalau lu punya pendapat lain, tolong komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng, atau ada hal-hal yang terlewat yang tidak gue jelaskan. Dan juga motherfucker, untuk konten penjelasan film selanjutnya, lu bisa request komen di bawah atau komen di Instagram Zona Berdarah @zona_berdarah. Film-film apa aja yang mau lu minta penjelasannya dari Zona Berdarah? Film-film apa yang endingnya membingungkan, endingnya menggantung, endingnya menimbulkan banyak pertanyaan? Film-film apa aja yang alurnya memunculkan multitafsir? Silahkan komen di YouTube Zona Berdarah ataupun di Instagram Zona Berdarah. Kita ketemu lagi motherfucker di konten selanjutnya. Bye bye.